Memang ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, kalau orang itu udah bodoh, sok pinter, susah dibilangin orang, itu ngomong apa aja enak. Ngaji yuk kata kita. Ngaji mah gampang kata dia begitu. Gampang bagaimana? Yang ngaji sih begitu doang kata dia. Sholat yuk, sholat mah gampang kata dia. Gampang bagaimana kata kita.
Ya sholat begitu-begitu doang tadi ya. Emang orang kalau udah bodoh, merasa pinter, dibilangin susah, semuanya dianggap remeh, semuanya dianggap gampang. Akhirnya apa? Kalau semuanya ibadah sudah dianggap gampang, baca Quran dianggap gampang, soal sholat dianggap gampang, soal ngaji dianggap gampang. Nih orang yang begini nanti kalau mati dia masuk ke alam kubur, ketika dia bertanya, malaikat mana amal sholat saya, mana amal puasa saya, mana amal bacaan Quran saya, mana amal ngaji saya, mana amal sedekah saya? Kata malaikat, sebelum jawab malaikat sambil gebugin, kata malaikat, sholatmu percuma, bacaan Quranmu percuma, sodakoh infak zakatmu percuma, hajimu ditolak. Kenapa kata dia? Karena semuanya tanpa pakai ilmu. Nauzul. Saya bukan nih. Orang yang sedekahnya, zakat, infaknya kagak pakai ilmu, dia akan terhingga penyakit riya namanya. Alladzina hum berawal daripada dia sholatnya yang dia kerjain, yang dia diriin sepanjang hidupnya, menjadikan dia celaka. Kenapa? Sholatnya sendiri tidak pakai ilmu, kemudian dia infak, zakat dan sedekah juga kagak pakai ilmu, sehingga terjangkit dalam dirinya penyakit riya. Kalau sudah penyakit riya, pujian dari Allah, balasan dari Allah dia akan harap-harap, yang dia harap-harap pujian dari manusia. Kira-kira itu walaupun sampai miliaran kita beramal, infak, zakat, dosa, sedekah, sia-sia apa kagak? Sia-sia apa kagak? Sia-sia. Makanya apa juga kudu pakai ilmu. Kemudian dia sholat. Orang yang sholatnya kagak tahu ilmunya, dia wudhu sewudhu-wudhunya. Habis wudhu dia kentut, dia kata kagak batal, sebab kentutnya baru sekali. Kalau udah 3 kali baru batal. Kemudian dia sholat, dia melaksanakan sholat tanpa tahu syarat dan rukunnya, tanpa tahu hal-hal yang membatalkan sholatnya pun menjadi rusak. Kemudian dia baca Quran yang dia baca sebaca-bacanya, sengaja belajar dari Google, belajar dari YouTube tanpa ada guru yang menyaksikan dia belajar. Akhirnya bacaan Qurannya kagak pakai ilmu tajwid. Bacaan Quran yang dia baca, kalau dia mati bukan dapat rahmat, tapi malah dapat laknat. Nauzubillahi min. Nih Pak, di sini pentingnya ngaji nih. Jangan baca Quran gampang. Apa lu kata gampang? Ilmu untuk bisa pandai, cakep, pinter baca Quran, ilmunya adalah ilmu tajwid. Ilmu tajwid di dalamnya ada ilmu makharijul huruf. Belajar ilmu makharijul huruf dan belajar ilmu tajwid itu agak cukup sebulan, tahunan baru bisa. Ngerti gak saya omong ini? Ngerti gak nih? Jadi maaf ngomong ini, jangan sepelein baca Quran. Ala Quran mah gampang. Coba tes sama disapuangin atu babak peluru urusannya pada lu. Hah? Sebab saya aja belajar Fatihah sama guru Ki Haji Muhammad Badrul Wasi. Fatihah seminggu baru bisa. Seminggu dengan tajwid dan makharijul huruf yang benar. Ini hati-hati. Makanya jadi guru kagak gampang, jadi ustad kagak gampang. Jadi ustad itu kagak cuma modal peci, sorban, baju gamis, baju koko, terus assalamualaikum yang paseh, bukan. Ustad itu paling tidak dia pernah nyantren 3, 5 sampai 10 tahun. Semakin nyantrennya lama, semakin pinter dia.
Apalagi ustaz itu dia kudu paham Quran, terutama dia paham Quran. Itu ustaz yang namanya ustaz kudu bisa baca Quran. Di samping dia bisa baca Quran dengan fasih dan benar, dia harus memahami ilmu Quran, namanya ilmu tajwid. Kemudian sholatnya, seorang ustaz di samping dia sholat, dia kudu memahami ilmu sholat, ilmu wudu, ilmu sholat, namanya ilmu fikih. Paham ya Pak ya? Paham ya? Walaupun kagak bisa semua, minimal dia paham rukun wudu, paham batalnya wudu, paham sunnah-sunnahnya wudu, paham dia tentang rukun sholat, paham dia tentang batalnya sholat, paham dia tentang sunnah-sunnahnya sholat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sesungguhnya kalau sesuatu yang kita mulainya melakukannya, sholat ke, ngaji ke, apa semua segala macam, itu enggak gampang, rada-rada susah. Oleh karena itu, apa yang disabdakan baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah keparduan, fardu perorangan, fardu ainiyah, kewajiban perorangan, adalah hukumnya wajib bagi muslim laki-laki, bagi muslim muslimah perempuan. Jadi kalau orang semuanya tahu bahwa ibadah dia, ibadah sholat dia, ibadah baca Quran dia, ibadah infak zakat dan sedekah dia, ibadah haji dan semua ibadah-ibadah lain termasuk ibadah baca Quran, kalau memang dia tahu pentingnya ngaji, dia pasti bakal datang ngaji. Karena sesuatu amal ibadah yang tanpa digunakan, yang tidak menggunakan ilmu, kata Imam Ibnu Ruslan, fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka bagi tiap-tiap orang yang dia mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, dan amalan-amalan yang lain yang tidak dilandasi, yang tidak menggunakan ilmu, maka semua amal ibadahnya, kata Imam Ibnu Ruslan, mardudatun la tuqbalu, ditolak alias tidak diterima, tidak dapat pahala. Akhirnya apa? Sholat juga, neraka juga, haji juga, digebukin juga di alam kubur, sedekah, infak, zakat juga, semuanya nol, tidak ada nilai pahala karena dimulainya dilandasi tanpa